Ibu buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita ke-21 ini bahasan aplikasi turunannya adalah menggambarkan grafik fungsi menggunakan kalkulus dan juga teorema nilai rataan untuk turunan. Kita lihat sama-sama. Oke. Dalam bahasa geometrik, ya, teorema nilai rataan. Oh, ini sorry, materinya kenapa yang bagian ini? Terus yang pertama ini. Oke. Oke, stop dulu share-nya. Ulangi halamannya. Oke. Masih juga ada ke halaman itu ya. Oke, kita lihat satu-satu di sini. Oke. Jadi kita lihat menggambarkan fungsi menggunakan kalkulus. Di bab 0.4, di bab 0.4, kita mempelajari bagaimana cara menggambarkan grafik, ya kan, yang dasar. Di sini kita menggambarkan untuk cukup titik dulu, sehingga fitur dasar dari graf bisa jelas. Kemudian disebutkan juga bahwa simetri dari graf bisa mengurangi usaha yang dilakukan karena simetri dia terhadap sumbu Y misalnya atau terhadap sumbu X, maka kita tinggal mirror aja, tinggal seperti mencerminkan gitu ya. Disarankan bahwa kita harus hati-hati untuk kemungkinan munculnya asimtot. Tapi jika persamaan digambarkan ternyata rumit atau kita mau cari grafik yang lebih akurat, teknik di bagian ini, teknik dari bagian di 04 itu tidak tepat, gitu ya. Kalkulus memberikan tool, peralatan, cara yang sangat powerful, yang sangat baik dalam menganalisa struktur grafik, khususnya dalam pengidentifikasian titik mana di mana karakter dari graf berubah, gitu ya. Jadi kita bisa menunjukkan titik maksimum lokalnya, kita bisa menunjukkan titik minimum lokalnya, dan kita bisa juga menunjukkan titik beloknya. Kita bisa menentukan secara tepat kapan graf itu naik, kapan cekung ke atas, gitu ya. Termasuk dari ide yang disebutkan tadi adalah akan dijelaskan di bagian ini. Untuk fungsi polinom, pertama kita lihat. Fungsi polinom punya derajat 1 atau 2. Derajat 1 berarti apa? Misalnya AX plus B gitu ya kan, derajat 1. Atau AX 0 plus BX1 gitu kan, ini derajat 1. Ini derajat 1 seperti ini, kalau 1 pangkatnya, kalau derajat 2 berarti kuadrat, misalnya gitu ada. Nah ini salah satunya. Derajat 1 atau derajat 2 itu mudah diselesaikan dengan tangan, maksudnya dengan cepat kita nyelesainnya, manual gitu. 1 dengan derajat 50, kalau derajatnya udah 50 susah pasti kita gambarkan. Jika derajatnya ukurannya sedang-sedang, misalnya 3 sampai 4, kita bisa gunakan kalkulus gitu ya. Misalnya di sini nih pangkat 5 nih, sketch graf ini, gambarkan grafik ini. Karena f min x sama dengan min fx, jadi f ini kan fungsi ganjil ya kan. Karena kalau kita cari ini kan f min x-nya, yaitu apa? 3 dikali min x dipangkatkan 5
dikurang 20 dikali min X pangkat 3 per 32 akan sama dengan ini pangkat ganjil pasti tetap jadi negatif, dikurang ini negatif ditambah negatif jadi positif gitu ya, per 32. Itu kan kalau kita kelompokkan itu min berarti ini 3x pangkat 5 min 20x pangkat 3 per 32 sama dengan min fx, berarti ini fungsi ganjil ya kan. Kita bisa lihat kalau semua pangkat x-nya ganjil, biasanya fungsi ganjil. Kalau untuk fungsi polinom ya. Jadi grafik itu simetrik terhadap daerah, terhadap titik asal. Gitu ya, kalau dia fungsi ganjil. Dengan mengatur fx-nya sama dengan 0, kita bisa cari x-intercept. Jadi x-intercept itu x, berapa, titik potong dengan sumbu X maksudnya gitu ya. Berarti Y-nya sama dengan 0. Jadi A, 0 gitu. Yaitu 0 dan plus minus akar 23 ini kalau kita cari ini misalnya 3X pangkat 5 min 20, kita akan cari nilai X-nya berapa. Per 32 sama dengan 0, berarti 3X pangkat 5 min 20 X pangkat 3 sama dengan 0. X pangkat 3 berarti 3x kuadrat min 20 ya kan sama dengan 0. Berarti satunya x-nya 0 dan satunya lagi adalah 3x kuadrat sama dengan 20. X kuadrat sama dengan 20 per 3. Berarti x-nya adalah plus minus akar 20 per 3 ya kan. Nah ini plus minus 2,6. Jadi di sini kita sudah melakukan sampai sejauh ini tanpa menggunakan kalkulus. Kalau kita gunakan kalkulus artinya kita apa? Kita cari turunannya. Kalau kita menggunakan kalkulus. Jadi kata-kata menggunakan kalkulus berarti kita mencari jawaban dengan menggunakan turunan. Di bagian ini kita tidak menggunakan kalkulus, kita masih menggunakan subbab 04 kemarin gitu ya. Kita cari titik potong dengan sumbu X gitu ya. Ya, jadi kita udah dapat nih titiknya ya, berarti 0,0 jadi titiknya 0, kalau ini 0 ya 0 juga. Kalau ini 26 kita tinggal masukkan, kalau X-nya 26, oh ya Y-nya 0, jadi 2,6 dan 0 serta min 2,6 dan 0. Gitu ya. Sekarang kita turunkan, cari turunannya, berarti ini adalah 3 per 32 dikali 4, jadi F aksen X-nya adalah 3 per 32 dikali 5, X pangkat 4 min 20 per 32 dikali 3 kali X pangkat 2. Ya kan? Yaitu nih diselesaikannya dikelompokkan X pangkat 4. Kalau dia buat seperti ini kan 15 per 32. Kemudian 60, ini 15 per 32 dan 60 per 32 dikelompokkannya seperti ini, ya kan, 15x kuadrat, sehingga tinggal ini bisa difaktorkan per 32, gitu ya. Ini tinggal manipulasi aljabar aja. Jadi titik kritisnya dapat nih, min 202, gitu kan. Dari mana kita lihat, min 202 dari sini kan. Cari min 2, satu titik kritisnya dari 2, itu. Kemudian 0. Nih. Untuk mencari titik kritis gimana? Ingat lagi f aksen x-nya harus sama dengan 0. Sehingga didapat x-nya 2, x-nya min 2, dan x-nya 0. Ya. Ini. Kita lihat di gambar 1, nanti berikut ini. Bahwa f aksen itu akan lebih dari 0 untuk. Jadi kita lihat titik kritisnya ini. Nih. Min 2, 0, 2 gitu ya. Kalau kita coba f aksen x kita itu titik lain gitu, misalnya kita ambil 1 aja. Misalnya ini, kita ambil 1. Nih kalau kita ambil 1 positif atau negatif? Ini negatif ya. Ini negatif, ini positif, akan negatif ya kan. Akan negatif. Jadi ini akan negatif kalau 1. Kalau kita ambil min 1, kalau kita ambil min 1, ini negatif.
ini positif, ini juga positif ya, positif, negatif, positif. Berarti dia negatif juga. Kalau dia 3, kalau 3 positif ya, 3 positif. Kalau min 3, ini negatif, ketemu jadi positif, ini positif, positif juga. Nah, gitu ya. Ini kalau di sini positif, kalau di sini positif, gitu ya. Jadi kita lihat ini F aksen yang lebih dari 0-nya, ini di sini nih. Nah, ini kan positif. Nah, di sini. Jadi yang F aksen X yang lebih dari 0 itu saat tandanya positif. Berarti min tak hingga sampai min 2, kemudian 2 sampai tak hingga. Ya kan nih. Tanda positif perubahan dari negatif ke positif ya. Kita lihat dia turun lebih dari 0. Dan dia kurang dari 0 kalau di min 20 dan 02 nih, negatif. Yang ini, yang ini. Ya. Jadi fakta ini memberitahu kita bahwa F itu naik, di mana F naik, di mana F turun gitu ya. Ini kan naik dan ini juga naik. Tuh, ya. Dan juga menyatakan bahwa F min 2 sama dengan 2 itu F min 2 sama dengan 2 dari mana? Masukkan aja nilai min 2 ini ke persamaan, ada ke fungsi asalnya. Sama dengan 2 itu adalah nilai maksimum lokal. Jadi kalau kita lihat fungsinya tadi mana? 3x pangkat 5 min 20x pangkat 3. Tulis dulu biar nggak lupa. Fx kita adalah 3x pangkat 5 min 20 ya tadi. X pangkat 3. Per 32 ya. 3x pangkat 5 min. Oke, per 32. Ini 20 per 32. Gitu ya. Jadi kita masukkan nilai F min 2 ini. Berarti F min 2 adalah min 2 pangkat 5 adalah min 32 ya. 4 kali 4, 16. 16 kali 2 ya. 32 min 32 kali 3. 6, 96. Min 96. Min 8. Min 8. 20 kali 8, 160 ya. Per 32. Ini kenapa? Aku masukkan ke fungsi ini ya. Kenapa F min 2-nya sama dengan 2 kok Ibu dapatnya negatif? Oh ya, ini min jadi plus, sorry. Nah, oke, kalau kita selesaikan, kita kalkulator. 160 dikurang 96. Ya, dapatnya 2 ya, benar. Jadi kita substitusikan ke nilai fungsi asalnya. Karena kita memang mau mencari titik Y-nya. Kita udah dapat nih, min 2, di sini min 2 itu adalah X-nya dan Y-nya adalah 2. Ya. Kemudian F2 juga min 2. Gitu. Jadi maksimum lokalnya di sini. Gitu kan. Kenapa dia maksimum lokal? Ini karena perubahan dari positif ke negatif. Berarti dia dari naik ke turun. Gitu kan di sini. Maksimum lokal. Dan ini dari turun ke naik, gitu. Ini minimum lokalnya, gitu ya. Dengan mencari turunan keduanya lagi, kita peroleh hasil ini masih sama dengan rumusan yang tadi ini. Kita buat sehingga X-nya itu mempelajari tanda X double aksen, kita deduksi bahwa F itu konkav, ya, konkav atas atau cekung ke atas. Jadi di min akar 2. Min akar 2 itu berarti sekitaran sini. Nih, jadi di X sama dengan 0, kemudian X sama dengan akar 2, dan X sama dengan min akar 2. Gitu. Kita lihat dia akan lebih dari 0. Ini berarti kita cek juga tanda dari sini, kecekungannya itu. Atau kita lihat dari sini. Ini ada sih. Nah, ini ada ini ya, sudah Ibu tadi menggambarkan sendiri saja. Jadi kita lihat tetap tandanya sama di F double aksen. Kita ngelihat plusnya itu berarti dia cekung ke atas. Gitu. Enggak, dari negatif. Ini kan dari negatif ke positif, berarti dari turun ke naik gitu. Ya. Jadi dia cekung ke atas di min akar 2 dan ini min
akar min akar 2 dan akar 2 juga dari negatif ke positif, dia cekung ke atas. Jadi 2 nih cekung ke atas. Yang ini cekung ke bawah karena dia dari atas ke bawah gini kan. Nah, ini bukan maksimum minimumnya, kecekungannya maksudnya. Dari beda tanda itu. Ya. Jadi dari sini kita lihat dia konkav cekung ke atas, min akar 2 0 dan akar 2 tak hingga, dan dia cekung ke bawah dari min tak hingga min akar 2 dan 0 akar 2. Lihat ini. Min akar 2 sampai min tak hingga. Oh, berarti dari sini juga. Oh, sorry. Kenapa ini? Oke, bentar. Kenapa jadi muncul gini? Ada terklik ya, Bu. See all slide. Oke, yang ini tadi. Kenapa jadi hilang? Kembalikan ke asal. Screen. Coba kalau Ibu show-kan saja. Oke, Ibu ulangi. Oke, muncul lagi ya. Oke, di sini kita lihat di sini di min akar 2 ini nih notasinya dari sini dia cekungnya ya cekung ke bawah, kemudian ini juga cekung ke bawah gitu ya, dan cekung ke atasnya dari ini. Yang positifnya cekung ke atas. Ya. Jadi dari situ nih, nah ini cekung ke bawah ini dan yang cekung ke atasnya sini. Jadi ada 3 titik belok nih di min akar 2 7 per ini di sini dia titik beloknya. Nih dari sini, ini titik beloknya nih. Ya. Tuh kalau gambar lengkapnya. Bentar kita lihat lagi. Jadi ada 3 titik belok, yaitu apa? Min akar 2 dengan 7 akar 2 per 8 ini ngeceknya masukkan nilainya aja di min akar 2 ini ke apa namanya ke fungsi. Jadi ada min akar 2 dan akar 2. Ya, untuk dapat ini nilai ini maksudnya gitu loh. Untuk dapat nilai ini. Karena di sini nih, ini itu adalah titik beloknya. Ini titik beloknya kita tahu turunan gitu ya. Oke, sehingga dari informasi yang sudah kita dapat semuanya, kita bisa gambarkan. Nah, ya kan, ini tadi min 2 sama 2 gitu ya, maksimum lokal, minimum lokalnya. Kemudian kita punya titik beloknya juga nih. Ada titik beloknya dia karena pada saat itu dia cenderung mau cekung ke atas gitu ya. Ini mau dari lebihnya dari sini ke akar 2 dia cenderung cekungnya ke atas. Berarti dia masih ke sini. Nah, ini masih mau cekung ke atas gitu. Ya, ini maksudnya cekung ya, bukan Ibu menentukan maksimum minimum ya. Ini bukan menentukan maksimum minimum. Menentukan kecekungan aja. Nggak bisa dibuang ini. Sudah terset tadi ya. Jadi Ibu bukan menentukan maksimum minimum ini ya. Jangan dikira. Kalau yang ini ya. Kalau yang turunan pertama ya, turunan kedua menentukan dia cekung atau enggak. Nah, gitu ya. Jadi dia cekung gitu kan. Ini kan dari min akar 2, ini min akar 2 nih. Nah, ini min akar 2. Dari min akar 2 dia cekung gitu ya. Cekung ke atas, dia kan masih mau menuju ke atas. Kemudian dia berpindah ke cekung ke bawah gitu. Nih. Jadi kalau selain titik kritis dia bukan lokal maksimum, lokal minimum. Jadi yang bisa cuma titik belok gitu ya. Jadi tidak akan dia tiba-tiba maksimum naik, itu apa seperti ini nggak mungkin gitu. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi dia cekung ke atas, kemudian dia cekung ke bawah seperti ini. Kemudian di akar 2 dia kan tadi informasinya dari 0 sampai akar 2. 0 sampai akar 2 nih adalah cekung ke bawah. Gitu ya. Setelah itu dia terus masih cekung ke bawah ini kan. Nah, dia mau cekung ke atas. Mulai dari akar 2 sampai
ke tak hingga, jadi mulai dari akar 2, ini min akar 2 yang ini akar 2 sampai tak hingga nih, ini cekung ke atas. Gitu ya. Jadi informasi yang diperlukan tadi kita cari titik potong segala macam itu belum melakukan kalkulus, kita cari turunan pertamanya untuk tahu fungsinya naik dan turun supaya kita tahu adakah maksimum lokal dan minimum lokalnya. Kemudian baru kita cari turunan kedua untuk mengetahui bentuk kecekungannya. Kapan dia cekung ke atas berarti menghadap ke atas dan kapan dia cekung ke bawah menghadap ke bawah gitu. Selain itu pasti dia berupa titik belok. Jadi selain titik kritis yang sudah ditentukan di turunan pertama, pasti yang lainnya bukan titik maksimum atau minimum, tapi merupakan titik belok. Gitu ya. Itu diantaranya cara menggambarkan grafiknya yang canggih gitu ya. Nih. Yang lain-lainnya kita tidak perlu tahu informasi yang lebih detail. Yang kita perlu tahu ya ini tadi misalnya pasangan titiknya berapa. Kalau kita udah dapat titik kritisnya yang merupakan maksimum lokal atau minimum lokal apa, maka kita perlu cari titiknya kalau kita sudah tahu X-nya gitu ya. Gimana Bu bisa tahu nilai koordinatnya? Ya itu tadi masukkan aja nilai X-nya ke fungsi asal, ke fungsi fx-nya ya. Ini kan fx nih. Biar kita tahu Y-nya berapa. Ini juga biar kita tahu Y-nya. Setelah itu kita cari apa namanya kecekungannya. Biar kita tahu titik beloknya di mana. Titik beloknya berapa, Y-nya masukkan ke fungsi juga. Jadi kita tahu posisi-posisi. Dan 0,0 juga pasti merupakan titik belok gitu ya. Nah tadi. Nih, sorry, 0 itu titik kritis. Sorry. Jadi titik kritis juga. Jadi pada saat itu stasioner dia diam. Ya, walaupun dia juga termasuk titik belok juga. 0 itu juga termasuk titik belok ya. Nih. Di sini di mana? Nah, nih. Merupakan titik belok juga. Oke. Ini ada gambar lagi. Nah, sekarang tadi kalau kita lihat fungsi apa namanya? Polinomial. Sekarang kalau fungsi rasional. Fungsi rasional sebenarnya yang sebelumnya tadi fungsi rasional juga gitu ya. Tapi di sini fungsi rasional lainnya adalah hasil bagi dari dua polinomial. Kalau yang pertama tadi bentuknya pecahan tapi bukan fungsi rasional ya. Kenapa bukan fungsi rasional? Karena ini tidak rasional. Ini tidak polinom. Fungsi rasional itu adalah pembilangnya polinom, penyebutnya juga polinom. Ini nih, kalau ini enggak. Ini fungsi polinom biasa. Karena ini pecahan aja kan, 60/32 kalau kita mau jadikan desimal pun bisa. Gitu. Nah ini kalau ini benar fungsi rasional karena ini adalah polinom berderajat 2 dan ini polinom berderajat 1 gitu ya. Fungsi ini tidak genap, tidak juga ganjil karena kalau kita coba kan tidak akan sama, ini pangkat 2 yang genap, ini pangkat 1 yang ganjil, nggak akan ketemu gitu. Jadi kita tidak memiliki simetris. Jadi kalau dia bukan genap atau ganjil, jadi kita nggak punya simetris. Berbeda dengan yang sebelumnya ini tadi, dia kan fungsinya ganjil gitu. Jadi dia simetris nih terhadap titik origin. Kamu lihat dia kan simetris nih, itulah informasinya. Jadi seperti kita mencerminkan terhadap titik originnya gitu kan, sama kan berulang dia. Dari sini ke sini, kemudian dari sini juga ke sini. Itu loh gambarnya. Kalau ini enggak. Jadi dan tidak ada x-intercept karena kita nggak bisa menentukan y ini gitu ya. Karena ini tidak real gitu ya. Bukan real number itu kalau 4 berarti nggak ada ya nilainya ini kan. Kalau kita faktor kan nggak bisa juga ya kan. Min 2, min 2. Min 2. Ya nggak bisa kan min 2, min 2. Nggak ada akarnya yang di atas. Tapi kita punya y-intercept. Kita punya nggak y-intercept? Itu bisa diakarkan. Coba kita lihat. Kalau y-intercept adalah min 2. Berarti kalau x-nya 0 maksudnya ya. Kalau y-intercept perpotongan dengan sumbu y berarti x-nya 0 ya kan. Nah, kalau kita masukkan x 0 berarti y sama dengan 0 dikurang 0 ditambah 4 per 0 min 2 adalah min 2 sama dengan min 2 gitu kan, dapat kita kan titiknya adalah 0 dan min 2. Tidak ada perpotongan dengan sumbu sumbu x. Sumbu x tidak ada, yang ada adalah y intercept, nggak ada x intercept. Jadi kita antisipasi punya asimptot vertikal di x sama dengan 2 gitu kan ya. Ini ya
Kalau bentuk pecahan seperti ini, dia yang ada mendekati 0 gitu ya, kalau kita masukkan nilai tertentu, maka kita tahu ini adalah ada asimptotnya di X sama dengan 2. Kenyataannya kalau kita cari limitnya dari kiri memang minta hingga, dan dari kanan juga tak hingga, kalau kita lihat itu kan grafiknya. Gitu. Kalau kita turunkan 2 kali, ya kan, turunkan 2 kali, lihat, kuadrat min 2x plus 4, kuadrat min 2x plus 4 per x min 2, ya cari aja pakai ini, cek sendiri ini. Turunannya pakai apa ini? Pakai U per V ya. U-nya adalah x kuadrat min 2x plus 4, berarti U aksennya adalah 2x min 2, V-nya adalah x min 2, V aksennya adalah E1 gitu ya. Pakai rumus itu dapat ini. Ya. Dan double aksennya gimana? Sama sekali lagi. Kita selesaikan lagi ini. Turunkan lagi ini. Pakai rumus ini juga ya. Titik stasioner yang ada hanyalah nih, titik stasionernya adalah 0, 0 dan 4 ya. Ya. Dari sini 0 dan 4 titik stasioner kita tahu. Karena pada saat 0 ini jadi 0 gitu ya. 0 per bilangan jadi 0, dan pada saat X sama dengan 4 juga 0 per ini 4 dikurang 2, 0 juga gitu ya. Ya, jadi titik stasionernya. Turunan pertamanya akan lebih dari 0 di mana di ini kita di nggak digambarkan, kita cek sendiri berarti. Kita lihat ini 0 dan 4 gitu. Turunan pertamanya. Kalau kita ambil 5 berarti dia positif ya. Oke. Kalau kita ambil min 1, ini min dengan min jadi plus, ini pasti plus. Plus jadi plus juga. Kan? Kalau kita ambil 1, ini min, ini plus. Negatif gitu ya. Oke. Jadi dia naik di positif nih, berarti diminta hingga sampai 0, ini kan, minta hingga sampai 0, naik, dan 4 sampai tak hingga. Ini naik nih. Dan turun berarti ada 2 juga di situ. 02 gabung 24, oke. Oh ya, tadi karena ada asimptotnya di 2. Kita potong berarti ya. Jadi dia turunnya di sini. Jadi tidak akan mungkin di 2. Tidak akan mungkin di 2 karena 2 asimptot. Kalau kita masukkan nilai 2 ini akan menjadi tak hingga. Nah, jadi ini negatif di sini, negatif di sini. Jadi digabung saja. 2 tidak ikuti. Ya. Ingat turunan pertamanya tidak ada kalau X-nya sama dengan 2. Tuh, gitu ya. Makanya seperti itu. Jadi untuk turunan keduanya juga akan lebih dari 0. Jadi kalau turunan keduanya kita lihat ini di 2 ya. Hanya di 2 saja ini. Ya. Kalau dia 3 berarti positif ya kan. Kalau min 3 misalnya kita ambil atau kita ambil 0, 0 adalah min 2 ini negatif ya kan. Nah, berarti turunan dia cekung ke atasnya di 2 tak hingga, dan dia cekung ke bawahnya di min tak hingga 2. Karena turunan keduanya tidak akan pernah 0, ya, maka tidak ada titik ya, tidak akan pernah 0 ya, maka tidak ada titik belok. Kalau dia ada sama dengan 0 berarti ada titik belok. Ya, pengujiannya. Nah, dengan kata lain F0 itu min 2 dan F4 sama dengan 6 gitu ya. Ini tadi kita bisa tahu di 0 dan di 4 ini adalah maksimum lokal dan minimum lokal. Jadi kalau di gambar kita tadi ini 02, ini positif ke negatif berarti dari naik ke turun. Ini maksimum di 0 gitu ya. Kemudian minimumnya di 4 sampai 4 ini nilainya 6 ini dari negatif ke positif. Nah, ini minimum di sini ya, di sini minimum, di sini maksimum lokal. Ya. Jadi sudah dapat informasi, kita perlu menguji apakah perilaku fx untuk x mutlak yang lebih besar. Kalau kita lihat, kalau kita sederhanakan bentuk ini, kita bagi ini ya. Ini sebenarnya cara baginya gini. Polinom itu bisa dibagi ya. X kuadrat min 2x plus 4 dibagi
X-2. Pasti ada sisa nanti. Ini bagi dengan X-nya. X kuadrat bagi X itu adalah X-nya kan. Sehingga kalau kita kalikan adalah X kuadrat min 2X. Kita kurangkan, sama seperti pembagian biasa, tinggal 4. 4 berarti sisanya gitu ya. Jadi sisanya hasil bagi ini adalah X ditambah 4 per X min 2. Sama aja kalau kita melakukan pembagian bilangan biasa. Ada sisa kan, sisa itu pasti kita tulis 4 per. Gitu kan. Nah, apa ini per. Gitu. Jadi seperti ini. Ini asalnya ya. Jadi fungsi rasional itu bisa kita bagi. Ya, kalau dulu di SD, SMP, SMA kan pembagiannya bilangan gitu. Bilangan yang ada desimalnya gitu, bilangan yang tidak bulat gitu. Tapi bilangan aja. Kalau sudah di kuliah kalkulus ini kita bukan pakai bilangan lagi, tapi kita sudah mulai ke variabelnya yang kita bagi gitu ya. Nih, jadi dari sini grafik Y sama dengan Fx dekat dan bertambah dekat ke garis Y sama dengan X ini. Dan mutlak dari X itu besar dan bertambah besar. Ya. Kita sebut garis Y sama dengan X ini adalah asimtot oblik ya untuk graf F. Nanti ini ada masalah problem di contoh masalahnya di 15 gitu. Dengan semua informasi yang sudah diperoleh kita bisa dapat grafik yang lebih akurat. Nih. Jadi asimtotnya tadi 2 udah dapat ini, kita juga dapat nih pada saat nolnya juga nggak ada nilainya. Ini kan ini asimtot juga nih, Y sama dengan X itu asimtot. Ya, nih, karena berdasarkan informasi yang tadi, lokal minimumnya dapat di 46 dan lokal ini gitu. Titiknya dicari gitu. Dicari juga. Nah, ada asimtot jadi tidak akan pernah nol gitu. Ya, beberapa contoh. Contoh lain banyak di buku, enggak Ibu tampilkan semua. Bisa dibaca sendiri. Oke, nah sekarang kita lihat fungsi yang melibatkan akar. Ada beragam varietas dari fungsi lagi yang melibatkan akar. Ini contohnya misalnya pakai akar seperti ini. Kita minta gambarkan. Domainnya adalah di 0 sampai tak hingga gitu ya. Kenapa seperti itu ya? Karena itu tadi akar nggak mungkin negatif gitu. Jadi kita berbicaranya di kuadran 1. Nih ada akar nih. Jadi kita berbicara cuma di 0 tak hingga. Jadi batasnya adalah kurung siku yang merupakan apa namanya? Interval tutup. Nah, kemudian ini seperti ini. Jadi grafiknya pasti di kuadran pertama dan sumbunya positif semua. Sumbu X positif, sumbu Y positif juga. Ke bawah ini pun nggak bisa. Jadi cuma di kuadran 1. Ingat ya, ini kuadran 1. Jadi semuanya nilai positif ya. Intercept dengan X berarti Y-nya sama dengan 0. Kalau Y sama dengan 0 bisa kita cari. Kalau Y-nya sama dengan 0 itu berarti kan X-nya 0 dan X-nya 5 ya kan. Oke. 0 dan 5. Dari sini kita cari turunan pertamanya pakai rumus yang itu, kita dapat nih titik stasionernya di 0, 1, 5. Oh, sorry, 1, 5 aja. 0 ini adalah jadinya asimtot ya. Enggak ya? Enggak juga, enggak. Mulai dari 0 ya, jadi ada 0. Jadi kita mulainya dari 0, tapi yang merupakan titik stasionernya 1 dan 5. Karena kita nggak bisa kalau diteruskan dari 0, ini kan jadi tak. Ini. Tapi kalau di fungsinya bisa. 0 nggak masalah. Ada di 5. Ya, jadi kita mulai tetap dari 0. Gitu. 0 ke 0 pasti 0. Tuh, kemudian kita lihat titik stasionernya di 1 dan 5. Gitu ya. Kita masukkan nilainya kalau 6. Kalau 6 ini positif, 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 positif. Kalau 2 negatif ya, ini negatif. Kalau 0 kita tidak lihat gitu ya. Jadi kita cuma lihat dari sampai 0 lah Bu. Kalau kita sampai 0 kita lihat kalau setengah ini negatif jadi positif ya. Nih, ya. Oke. Jadi dari sini kita bisa lihat positif negatif berarti dia naik ya kan di sini. Ini turun. Gitu, seperti ini. Gambarnya. Kita tahu nih yang mana maksimum lokal dan mana minimum lokalnya. Jadi 4 F1 adalah maksimum lokal dan 5 adalah minimum lokal. Kemudian kita sudah mulai jelas gitu, tapi untuk mencari turunan keduanya kita dapat bentuk seperti ini yang rumit gitu ya. Itu kan agak rumit nih kaliannya gitu.
Akan tetapi kita tahu ini akan sama dengan 0, memiliki solusi. Akan ini pasti 0, dan ini punya solusi juga, yaitu 0 tak hingga. Gitu ya. Ini di 0 tak hingga yaitu ini. Gimana cara nyarinya? Pakai rumus ABC aja, nyari akarnya. Ya, kita ambil yang positif aja. Kenapa? Ya tadi karena kita bergerak di kuadran 1 saja. Yang negatifnya tidak diambil. 1 min 2 akar 6/3 nggak usah diambil nilainya. Gitu ya. Nih, 2,6. Kira-kira 2,6 nih. Sini. Jadi dengan menggunakan titik uji 1,3, nah kita bisa simpulkan ya seperti yang Ibu tulis tadi. Jadi 2,6, nah kita ambil 3, misalnya kalau 3 gimana, positif nggak? Ya. Di 0 sampai 1 plus ini nih. Jadi di 0 ini dia negatif, dan di sini dia positif. Cobakan aja. Jadi kita bisa tahu dia cekung ke, di sini dia cekung ke bawah. Ya, dari 0 sampai 2,6 dia cekung ke bawah. Kemudian dari 26 dia mulai apa namanya nih, dari 0 sampai ini ada, dan dia lebih ini mulai cekung ke atas, mulai berubah cekungan gitu ya. Jadi terbukti titik 1 plus 2 akar 6/3 atau 2,6 itu titik ini, dan ini nilainya tak hingga, sorry ada tertinggal ini. Nah, F 1 plus 2 akar 6 ini akan sama dengan nilainya. Ini adalah titik beloknya berarti. Ya kan? Kalau dia ada positif negatif berarti dia titik beloknya. Nih. Bila X bertambah nilainya, fungsi fx itu naik terus. Dia naik aja gitu. Nggak ada lagi titik belok, nggak ada lagi titik maksimum, nggak ada lagi titik minimum gitu. Jadi gambarnya tinggal kita udah tahu nih, informasi ini semua tinggal kita bentuk. Ya, seperti di gambar 5 ini. Oke. Jadi summary-nya, ringkasan dari metode, dalam menggambarkan fungsi itu tidak ada substitute, ya tidak ada langkah yang pengganti yang masuk akal. Akan tetapi ada beberapa prosedur yang bisa membantu kita. Pertama, kita gunakan analisis prekalkulus, yaitu tadi kita cari domain, kita cari ring, kita cari simetri, kita cari titik potong dengan sumbu-sumbu koordinat, itu ya di ABC. Kemudian baru kita lakukan analisis kalkulus. Pertama kita cari turunan pertama untuk tahu titik kritis, kemudian di mana grafiknya naik dan grafiknya turun. Kemudian kita uji dari titik kritis tadi untuk dapat maksimum lokal dan minimum lokal. Baru kita gunakan turunan kedua untuk tahu graf itu cekung ke atas dan cekung ke bawah, dan adakah dia titik beloknya. Jadi titik belok itu dicari di turunan kedua. Nah, kemudian kita harus cari juga asimtot. Asimtot itu bisa dilihat kalau dia bentuknya apa namanya, fungsi rasional, karena ada pembagian dengan fungsi dengan penyebutnya adalah bentuk polinomial. Jadi biasanya ada asimtot di situ. Ya, kita lihat apakah dia membuat penyebutnya menjadi sama dengan 0 sehingga ada pembagian dengan 0. Kalau tidak ada, berarti tidak ada asimtot. Kalau ada, berarti ada asimtot. Kemudian langkah ketiga kita plot, kita gambarkan beberapa titik. Ya, kita perlu beberapa titik. Kalau kita punya x-nya titik x-nya merupakan apa namanya tadi merupakan titik kritis, berarti kita harus cari y-nya gitu kan, karena titik kritis di sini kan cuma x gitu, kita harus tahu koordinatnya. Jadi kita tambahkan, kita cari nilai y-nya dari minimum lokal, dari maksimum lokal, kemudian dari ke apa namanya, dari kalau dia ada titik belok, pasangan koordinatnya mana gitu ya. Nah, ini kan mau titik kritis dan titik beloknya. Kita harus tahu titiknya. Jadi kita nggak mungkin cuma nyari X sama dengan 5. Kita nggak tahu berapa Y-nya gitu. Kalau di gambar yang pertama, di prekalkulus yang di bab 0, itu nggak masalah gitu. Kita tidak serinci itu. Tapi kalau kita sudah menggambar grafik canggih, di sini, ini bahasan menggambar grafik canggih nyebutnya, nah kita harus mengetahui informasi ini. Kalau X-nya berapa, Y-nya berapa. Gitu. Baru kita sketch grafik kita yang terakhir. Ya, ini juga nih. Oke, Ibu lihat jam berapa jamnya. Oke, Ibu nggak bisa lebih dari pukul 9 ya, ada nggak muka karya. Jadi mohon maaf.
Yang ini coba dibaca aja sendiri ya, ini example-nya. Banyak sih example-nya, Ibu ambil sedikit aja. Nih, bisa dilihat sendiri ya. Bisa dilihat sendiri. Oke, dari sini juga nih. Nah, ini ada contoh sederhana. Kalau mau menggambar grafik canggih gitu ya, Ibu cek yang pertama aja. Kita lihat domainnya, berarti ini diminta hingga sampai tak hingga ya kan? Karena semua terdefinisi di semua ring gitu. Kemudian kita cek juga apakah dia fungsi genap atau fungsi ganjil. Bukan ganjil dan bukan genap. Kenapa? Kalau quick look gitu kita lihat secara cepat, ini pangkat 3 dan ini pangkat 1 gitu ya. Kalau kita jadikan fungsinya ganjil atau genap bisa nggak? Nggak bisa ya. Kalau kita cari negatifnya adalah min X pangkatkan 3, min 3 dikali min X plus 5 gitu ya. Maka ini jadi min X pangkat 3 plus 3X gitu kan. Plus 5. Tapi ini fungsi ganjil nggak? Min, kalau kita negatif. Oh nggak, karena 5-nya kemana gitu. Ya, ya nggak bisa. Jadi bukan fungsi ganjil, bukan genap gitu ya. Jadi bukan ganjil genap berarti nggak simetri gitu. Nggak akan simetri. Kalau ganjil nanti dia simetri ke titik origin itu. Jadi tidak ada simetri gitu ya. Kemudian kita cari y intercept dan x intercept gitu ya. Kita cari x intercept dan y interceptnya. X interceptnya adalah berarti kalau y intercept berarti x-nya 0 ya kan. Kalau x-nya 0 berarti fx sama dengan 0 dikurang 0 ditambah 5 yaitu 5. Jadi titiknya adalah di 50. Ini intercept. Kemudian kalau x intercept artinya yang 0 artinya x pangkat 3 min 3x plus 5 sama dengan 0 ya. Berarti ini kita apa yang harus kita lakukan cara mencarinya? Kita nggak bisa pakai kalau kita pakai apa namanya Horner sih mungkin bisa gitu ya, tapi 5 ini kita coba apakah bisa? Nggak bisa kalau x-nya berapa harga nilainya. Kita masukkan aja nilai beberapa yang mirip itu. Kalau di sini coba ada yang bisa nggak kalau fungsi pangkat 3 seperti ini nyari nilai x-nya. Kalau diakarkan kalau kita lagi pakai pangkat 1, pangkat 2, pangkat 1, apakah bisa nggak? Nggak bisa. Bu, bukannya kalau misalnya X intercept tuh nggak ada, Bu? Ada X interceptnya. Ada dia Pak titiknya, tapi mungkin nggak apa namanya X intercept berarti ada, tapi dia nggak bulat nilainya. Kita cuma perlu untuk menggambarkannya saja gitu. Ada. Kalau fungsi seperti ini pasti ada nilainya. Yang tidak punya itu kalau dia nanti rasional gitu. Kalau polinom seperti ini pasti ada X interceptnya. Tapi bukannya angka 1, bukannya bulat. Ada. 1 kali 2. Nah ini kan 2 nggak bisa. Kalau 2 koma gitu ya. 2 koma bisa nggak? 1. 2 koma ini karena akar 5. Bisa akar paling mendekati min 2,25, Bu. min 2,25. Kata siapa? Saya, Bu. 5,29. Coba ini tulis 5,29. Kemudian dikurangi 3
2,29 kemudian dikalikan 2,3. 2,29 dikali, nah iya, sekitar itulah yang kamu sebutkan tadi, atau 2,3 lah, 2,2 sekian tadi ya. 2 berapa? Halo, 2 berapa tadi? 2,25. Min 2,25 ya, sekitar min 2,3 gitu ya. Oh, kalau ini plus ya. Kalau Ibu tadi ini negatif, nah berarti ini negatif. Kalau ini negatif, ini 1, min 2/3, min 2/3, ini jadi positif, kemudian min 3 dikurangi. Coba kita ulangi lagi. 1, 0, min 3, 5. Ya, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1. Kalau min 2,3, min 1, min 2,3. Jadi sekitar ini, karena akar 5 itu kan akar 2 sekian lah gitu ya. Ada pasti 2,3, 2,3, 2,3, 5,29. Ya, kemudian dikurang 3. Nah, min kali 5,2 gitu ya. Sekitar itu gitu ya. Mirip gitu, agak dekat gitu ya. Anggap aja 0 gitu, mendekati 0. Jadi sekitar min 2 akar 3 atau min 2,25 tadi sama aja. Jadi kita masukkan itu untuk supaya tahu kita. Sehingga titiknya adalah min 2,3 atau min 2,25 gitu kan, 0 gitu. Ya, sudah dapat x-intercept, ya intercept baru kita cari titik kritis dari turunan pertamanya. Kalau cari turunan pertamanya berarti f aksen x-nya adalah 3x kuadrat min 3 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 0. 3x kuadrat min 1 sama dengan 0 ya kan. Berarti x-nya sama dengan min 1 dan x-nya sama dengan 1. Itu titik kritisnya. Ya, kita cobakan titik kritisnya ini. Min 1 dengan 1. Kalau 2 dia positif. Kalau min 2 dia positif juga. Kalau 0 dia negatif. Berarti dia naik. Dia maksimum log ini adalah, dari plus ke negatif. Ini plus ke negatif, nah ya kan, dari negatif ke plus, ini ya, gitu. Berarti dia maksimum di sini di min 1 dan minimum di di 1. Kemudian jadi f ini max, ini min. Fungsi naik turunnya berarti dia naik di minta hingga sampai min 1 naik ini ya, dan dia di 1 sampai tak hingga turun di min 1 sampai 1 gitu ya. Lokal minimum udah dapat, ini tadi cari, tapi kalau f min 1 berapa nilainya, yaitu min 1 berarti 1, 0 ya, kemudian f1 juga 0 ya, enggak, keliru Ibu, keliru Ibu, kenapa di sini pasti semuanya 0, di fungsi fungsinya itu berarti min 1 plus 3 plus 5 yaitu 7 ya kan. Kalau 1 dikurang 3 plus 5 berapa ini? Benar nggak ini? Nah, ini benar ya, 2 tambah 5 ini adalah min 2 tambah 5, 3. Ini titiknya udah dapat ya. Berarti di min 1, 7 dan 1, 3. Nah, udah kita cari sekarang turunan keduanya. Turunan keduanya adalah 6x. Berarti x-nya 0 ya kan? Kalau 6x sama dengan x-nya 0.
Kita lihat kapan dia naiknya. Naik ya kalau di 0 berarti di 0 1 ya naik gitu ya. Kalau dia min 1 turun gitu. Berarti dia naik, dia cekung ke atas di 0 sampai tahingga. Gitu ya. Dan dicekung ke atas dan cekung ke bawah. Nah, setelah itu 0 ini adalah titik beloknya ya, karena dia perubahan tanda ini berarti dia titik belok. Dari situ gimana? Ada tempat enggak ada tempatnya. Dari situ sudah dapat informasi semua, kita tinggal gambarkan aja grafiknya. Tadi titik-titiknya udah ada, dia pokoknya titik beloknya titik, ini di 0 tadi ya, di 0 berapa? Ini 0 kita masukkan di 0-nya. F0 berapa? 0 dikurang 0, 0,5 ya. Nih 0,5. Titik beloknya. Berarti di 0,5. Ini agak aja gambar Ibu bagus ya. Tadi kan gambar ini 50 itu adalah y-intercept-nya. Kemudian ada y-intercept x-nya 0, 50 di sini juga. Jadi y-intercept dan min 2 di sini. Jadi dia grafiknya kalau Ibu lihat ini maksimumnya tadi di maksimum di mana maksimum nih di min 1. Min 1 7. Kalau ini min 1 ini 7. Jadi dia gini maksimum gitu. Dan dia titik belok di 5 juga kan. Ini juga titik belok di 0,5. Nih. Kemudian, ini sorry, Ibu keliru. Ini bukan 50. X intercept. Kalau Y-nya 5. Ini keliru. 0,5 terbalik. Ini 0, ini 5. Jadi sama di sini. Nih. Kemudian minimumnya tadi di 1. 1 pasangannya 3. 3 ini. Nah, di sini ini titik beloknya tadi tetap di sini, jadi dia mulai cenderung turun dan naik di sini lagi. Nah, gitu. Di 1, 3. Nah, itu gambarnya. Nah, seperti inilah kira-kira gambarnya ya. Ini gambarnya sangat-sangat tidak bagus gitu ya. Kalau nanti kalian menggambar, ini dibuatnya gitu, titik-titiknya. Menunjukkan, ini titik beloknya, nih. Ini titik belok sama dengan sini. Ini dicari kalau Y-nya 0, Y-nya 0, X-nya adalah min 2 nih. Sini, kira-kiranya seperti itu. Ya, kemudian berikutnya, yang kedua selesaikan sendiri, mirip pasti mirip karena sama-sama pangkat 3 yang Ibu berikan. Kerjakan sendiri. Ingat ya, Ibu tidak memberikan latihan apapun ke kalian, jadi asesmen penilaian itu cuma di kuis dan pop kuis sesekali gitu ya. Jadi pengertian mengenai kalkulus konsep ini kalian harus belajar sendiri. Ya, tidak ada waktu kalau kita mau latihan terus semua harus dilatihankan, didiskusikan, dibahas sama-sama. Materi kita masih banyak. Ya. Oke, kita lihat aplikasi turunan yang berikutnya yaitu teorema nilai rataan untuk turunan. Ya. Nih, teorema nilai rataan, ya mean value theorem, itu adalah mudah dinyatakan dan dimengerti. Dinyatakan bahwa jika graf adalah fungsi kontinu, artinya punya turunan di semua selang, memiliki garis tangan yang non-vertikal, punya garis tangan yang tidak vertikal. Ya, jadi di setiap titik antara A dan B, itu kalau lihat di gambar. Dan setidaknya ada satu titik C pada grafik, ada satu titik C pada grafik antara A dan B, di mana garis tangan itu paralel dengan garis sekan AB. Ini garis sekan, dash yang putus-putus ini. Kemudian ini, ya di gambar 1 ini cuma ada satu titik tersebut. Di gambar 2 ada beberapa titiknya nih. Dan sejajar dengan garis sekan ini. Ya. Pertama kita nyatakan teorema itu dalam bahasa fungsi. Kalau tadi dalam bahasa geometrik. Jadi karena kita menggambarkan. Sekarang kita lihat dalam bahasa fungsi. Baru kita buktikan. Teorema nilai rataan untuk turunan. Kalau F itu kontinu, jadi kita harus punya F punya fungsi yang kontinu.
Kalau F kontinu pada interval tutup AB dan diferensiabel artinya punya nilai turunannya pada interior dalamnya itu interval AB, maka setidaknya ada satu bilangan C dalam AB, di mana FB dikurang FA per B min A itu sama dengan turunan pertama di titik tersebut. Atau sama aja dengan FB min FA, sama dengan F aksen C B min A. Gitu. Ya, ini tinggal kita kalikan di sini. Pembuktiannya ada di buku, bisa dibaca. Ibu tidak jelaskan di sini. Contoh, tentukan bilangan C yang menjamin bahwa teorema nilai rataan untuk Fx ini pada interval ini berlaku. Kita cari dulu turunan pertamanya ya kan. Itu sama aja. Fx-nya adalah sama dengan 2x pangkat setengah ya kan. Berarti F aksen X kita adalah 2 dikali setengah dikali X pangkat min setengah. Atau 1/4 akar X ya kan. Ini. Kita cari ini rumusnya tadi. Berarti kan di antara interval ini A, ini B. FB min FA per B min A. 2/3. Jadi 2/3 harus sama dengan kalau masukkan F aksen C-nya berapa? Berarti 1/4 akar C. Ya kan? Jadi rumusnya 1/4 akar C harus sama dengan menurut teorema rataan ini. FB min FA harus sama dengan ini. Atau ini sama dengan yang ini. Tadi yang kita sudah selesaikan ini, yang ini sudah ada sebelah kiri, kita samakan dengan kanan. Jadi ini kita samakan dengan ini. Maka nih, kalau kita kalikan berarti 3 sama dengan 2 akar C, kita kuadratkan, berarti 9 sama dengan 4C, berarti C-nya adalah 9/4. Gitu ya. Nih, lihat. C 9/4 di sini dia. Titik itu yang di mana garis tangannya sejajar dengan garis sekan. Ini contoh kedua. Masih juga menentukan bilangan C. Kita buat F aksennya dulu 3 kuadrat min 2 min 1 cari. Karena ini di interval tutup. Cari min 1, cari 2 dapat 1. Berarti 3C kuadrat F aksen C berarti adalah 3C kuadrat min 2C min 1 sama dengan 1. Atau 3C kuadrat ini. Kalau kita pakai rumus ABC, gitu. Berapa? X12 atau C1, C2 sama dengan akar, apa rumusnya? 2A plus minus, ya 2A, X aja ya, nanti keliru dengan C yang di situ. 2A plus minus, 2B atau 2A ya, lupa Ibu. 2A rasanya. Min B, sorry. Min B plus minus 2A-nya di bawah. Min B ya. Rumus ABC. Min B plus minus akar B kuadrat min 4C per 2A ya. Gitu. Berarti min B kita adalah berapa? Nih. 2 plus minus akar 4 dikurang 4 dikali 3 dikali min 1. Ya kan, per 2 kali 3, 6. Berapa itu? Kita lihat di atas ini. 2 plus minus akar, ini plus 4 ditambah 12, akar 16 ya. Per 6. Berarti 2 plus 4 per, apa Ibu keliru nih? 4, oh A-nya sorry, A-nya 3, ya benar ya. 4A kali C, 3. Oh, bukan yang ini yang harus Ibu lihat, yang ini. 4 ini. Oke, kita betulkan dulu. Keliru rumus yang ini. Kali 2 harusnya ya. Ibu melihat yang di sini. Min 4A dikali C-nya adalah min 2. Oke, dari situ kita peroleh. Berapa? 4 kali 2, 8, 8 kali 3, 24 ya. 4 plus 24 berarti akar 28 ya. Nah, akar 28 ya, betul. Akar 28 per 6. Ini 2 benar. Min B 2 per 6 ya.
Jadi ini nggak bisa nih, nggak ada akar yang dekat ya. 28 ini nggak ada kan, 7 kali 4, 28, tapi nggak 7 kali 4. 7 kali 4, 28 ya. 2 plus minus 2 akar 7 per 6. Jadi 1, kalau kita sama-sama bagi 2, nih 1 plus minus akar 7 per 3 ya. Jadi satunya X-nya positif, 1 plus akar 7 per 3, atau X2-nya adalah 1 min akar 7 per 3. Gitu. Berarti ambil aja nilainya yang mana itu, pakai akar 7 pakai rumus nih. Sini C1 dan C2. Ya, dapat C1, C2. Jadi bilangannya di dalam interval min 1 sampai 2 nih. Dapat seperti ini. Ya, bilangan C. Oke, yang teorema berikutnya digunakan berulang di bab ini dan akan bab berikutnya juga. Dengan kata lain, dikatakan jika dua fungsi memiliki derivatif yang hanya dibedakan oleh konstantanya, mungkin adalah konstanta 0. Ya. Jadi dua fungsi dengan turunan, dua fungsi dengan derivatif dengan turunan yang sama hanya dibedakan oleh suatu konstanta. Konstantanya kemungkinannya adalah 0. Gitu. Jadi f aksen sama dengan, jika f aksen sama dengan g aksen untuk semua x di dalam interval buka AB, maka akan ada konstanta c yang membuat beda, yaitu fx sama dengan gx plus c untuk semua x di AB. Nah, ini coba sendiri ya, nomor 3 ya. Bisa kan? Jadi kita cari dulu nih f aksen x-nya berapa? 2x plus 1. Kemudian kita cari fb min f A per B min A sama dengan FB-nya berarti F min B yang 2 ya. F2 min F min 2 per 2 min 2. F min 2 berapa? 4 dikurang 2, yaitu 2. F2 adalah 4 ditambah 2, 6. Jadi 6 dikurang 2 per 4 sama dengan 4 per 4 ya, 1. Sehingga kita tahu tadi F aksen C-nya adalah 2C plus 1. Sehingga F aksen C sama dengan F B min F A per B min A adalah 2C plus 1 sama dengan 1, 2C sama dengan 0, C sama dengan 0. Ya. Bilangannya. Oke. Yang lain silakan kerjakan sendiri. Oke. Selesai materi pertemuan 21. Besok nanti Ibu share videonya juga untuk kalian pelajari. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau nggak ada, saya ambil gambarnya dulu untuk daftar hadir. Oke. Halaman keduanya. Ya, jadi sekali lagi Ibu ingatkan untuk selalu mempelajari baik video ataupun materi yang sudah diberikan, gitu ya. Keaktifan kalian sangat diperlukan karena tidak banyak waktu lagi yang tersisa kalau semua harus diberikan, gitu ya. Kalian harus aktif sendiri mempelajarinya. Oke, sampai ketemu di video Ibu besok, gitu ya. Untuk kalian jangan lupa isi daftar hadir. Kalau ternyata e-learning yang bermasalah, cukup di list aja nanti siapa yang hadir, atau nanti Ibu tanda tangani sendiri gitu ya. Masih suka error e-learning. Oke, Ibu tutup kuliah pada pagi hari ini. Selamat berakhir pekan dan jangan lupa belajar gitu ya.
Untuk semester lama minggu depan itu sudah UAS, kalian masih belajar aja. Makanya Ibu percepat supaya paling tidak minggu pertama di bulan Desember kita juga sudah bisa UAS ya. Oke, untuk sama-sama dipahami. Itu saja dari Ibu. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.